Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Nama aku Sharon dari 10 MIPA 3. Kamu tahu tentang keterasingan sejarah itu apa gak? Tahu Apa itu? sejarah yang dilupain bukan? Menurut kamu gimana kondisi persatuan di Indonesia saat ini? Nggak bagus-bagus amat sih. Fandom masih berantem tuh, beda fandom. Apa harapan kamu terhadap kondisi persatuan di Indonesia? Jadi makin baik. Oke, makasih. Pertama-tama Ibu boleh perkenalkan diri dulu? Oke, halo, nama saya Maria Desta, biasa dipanggil Bu Desta. Pas banget saya mengajar sejarah dan ini temanya keterasingan sejarah ya. Saya di sini adalah Bapak Suyantono. Mungkin untuk teman-teman yang baru mengenal, saya adalah guru PKN di SMA Tata Ursula. Untuk kalau saya pegang semuanya di kelas 10 dan juga ada beberapa di kelas 12. Nama saya lengkap atau tidak lengkap? Lengkap, Paulus Sadewa Putra. Bapak pernah mendengar istilah dari keterasingan sejarah nggak Pak? Ini istilah yang agak jarang terdengar ya, keterasingan sejarah. Saya sekali dua kali sih pernah melihat atau membaca, tapi belum sampai ke konteks mencari artinya apa gitu. Jadi saya sendiri masih mungkin masih agak kurang paham tentang konsepnya. Keterasingan sejarah itu sih lebih kepada persepsi orang menghilangkan sejarah. Maka ada ungkapan jas merah, jangan melupakan sejarah. Kalau keterasingan sejarah ya mungkin persoalannya ya sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik, dalam arti penanaman atau literasi sejarah masa lalu yang tidak diajarkan, lalu terjadi kehilangan masa di mana sejarah masa lampaunya tidak ditransfer pada generasi muda. Cuma ya baru ngerti dari kamu keterasingan. Apa yang Bapak pikirkan saat mendengar kata keterasingan sejarah? Keterasingan sejarah. Nah, ini sebenarnya keterasingan ini menggelitik saya ya sebenarnya. Kenapa? Karena ini sebenarnya kalau kita ngomong ya secara jujur, memang keadaan yang terjadi di saat ini. Nah, kalau kita melihat keterasingan, artinya adalah keterasingan itu jauh dari segala sesuatu, benar nggak? Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah keterasingan sejarah, berarti jauh dari apa itu sejarah. Nah, sehingga kalau kita bisa simpulkan, jauh dari apa yang diinginkan dalam ilmu sejarah itu sendiri sebenarnya. Oke, yang di pikiran saya untuk keterasingan sejarah, gak tahu ya. Kalau menurut saya sih, mungkin lebih ke arah bagaimana kondisi sekarang sejarah itu, sejarah khususnya tentang sejarah bangsa ya, sejarah bangsa itu kemudian agak kurang dikenali oleh generasi sekarang atau masyarakat sekarang gitu. Menurut Bapak, bagaimana keterasingan sejarah ini bisa menjadi suatu faktor pemecah integrasi nasional? Oh bisa, kalau tidak mengenal akar budaya, akar sejarah masa lalu, akhirnya kan terjadi perpecahan tuh. Justru kalau saling mengenal, kita punya ikatan satu dengan lain, maka ada konsep senasib seperjuangan. Nah, seperjuangan inilah yang menjadi faktor penyebab kita menjadi bersatu, maka menjadi suatu bangsa. Oke, kalau gitu Dalam perspektif integrasi. Begini, ya, sejarah itu sebenarnya adalah ilmu tentang sebuah peristiwa, benar nggak? Nah, tapi sejarah bukan hanya berhenti di ilmu tentang peristiwa, tetapi adalah ilmu tentang how human to develop, atau bagaimana manusia itu berkembang. Contoh begini, nah, karena kebetulan hari ini adalah hari buku nasional dan kebetulan tema kalian adalah keterasingan dalam sejarah. Sebenarnya ada dalam satu sejarah ya yang cukup menarik. Di sini adalah salah satu buku yang cukup menarik, teman-teman, namanya adalah buku tentang pasar, ya, dikarang oleh Profesor Kunto Wijoyo. Nah, dalam buku ini sebenarnya beliau ingin menggambarkan situasi masyarakat yang ada di awal sampai pertengahan pada masa Orde Baru. Nah, ini menarik kenapa? Dalam buku ini sebenarnya kita dilihat atau pembaca dalam buku ini diajak untuk kembali ke masa tahun 80-90-an. Katakan sebenarnya keterasingan itu bagaimana kita lupa bahwa manusia itu terlalu berkembang. Nah,
keterasingan sejarah sebenarnya ini bisa disebabkan, kalau saya boleh menyimpulkan ya, nanti akan diperdalam lagi di pertanyaan berikutnya. Yang pertama adalah akses kita terhadap buku-buku sejarah. Contoh seperti ini. Ya, contoh seperti ini. Nah, terkadang orang itu sudah malas duluan, bener nggak? Coba kemudian saya tanya deh, pernah baca buku sejarah selain buku paket ya? Nggak pernah kan? Nah, itulah yang menjadi pembahasan saya, bahwa keterasingan sejarah itu memang nyata, memang ada, dan itu menjadi realitas sosial kita. Kalau kita tidak tahu siapa diri kita, bagaimana kita akan mampu menghadapi tekanan zaman, keadaan zaman yang selalu berubah. Saya lebih suka mungkin lebih penekanan jangan sampai kamu lupakan sejarah. Maka itu tugas guru sejarah. Ya, kalau tugas guru sejarah kan mengajarkan bagaimana kamu tahu sejarah. Karena tanpa sejarah kita tidak ada. Kita berangkat dari masa lalu. Tapi bukan berarti kita mengorek-orek sesuatu yang sudah terjadi, tapi kita belajar dari pengalaman yang terjadi pada masa lalu. Tapi diambil sesuatu yang positif. Kenapa orang bisa naik sepeda dengan lincah, dengan tanda kutip ya, dengan hati-hati, karena dia pernah terjatuh, benar nggak? Nah, pernah terjatuh itu sebenarnya adalah gambaran dari apa yang salah di masa lalu kita perbaiki. Bagaimana kita mau memperbaiki itu kalau kita tidak belajar dari masa lalu? Kalau ternyata yang saya sampaikan tadi sesuai gitu ya, Iya. atau artinya bagaimana kemudian masyarakat itu tidak terlalu paham atau mengenal sejarah sebuah bangsa, ya ini akan sangat berdampak sekali ke integrasi nasional. Bagaimana kan integrasi nasional itu kan persatuan bangsa ya, persatuan bangsa. Bagaimana sebuah bangsa bisa bersatu kalau misalnya mereka nggak tahu sejarahnya. Nah itu pasti akan sulit sekali. Seperti kita nggak akan mengenal diri kita kalau kita nggak tahu latar belakang kita, seperti itu. Jadi berdampak sekali sih menurut saya kalau misalnya sebuah bangsa nggak tahu sejarahnya seperti apa, itu pasti akan sulit untuk menyatukannya. Menurut Bapak, apa hubungan keterasingan sejarah dengan kondisi intoleransi di Indonesia saat ini? Intoleransi dan keterasingan sejarah. Nah, ini cukup menarik ya sebenarnya kalau kita mempelajari lebih jauh tentang toleransi di dalam Nusantara, ya, kita akan menemukan fakta-fakta yang cukup menarik sebenarnya, bahwa interaksi antar ya identitas kebudayaan yang berbeda itu sudah terjadi. Contoh begini, contoh yang cukup menarik ya. Nanti bisa kalian lihat di dalam beberapa literatur Belanda dan juga arca yang ada di Museum Nasional, teman-teman, ini ada, silakan kalian buktikan sendiri. Ada sebuah arca yang cukup menarik, di mana arca itu ya menggunakan orang Tionghoa sebagai model dari arca itu. Bukan orang Jawa, tapi orang Tionghoa yang kalian bisa buktikan dengan melihat guratan di wajah dari arca itu. Nah, kalau kita melihat itu, ya, maka kita sudah melihat kebinekaan yang sudah ada di Nusantara itu. Bahwa itu adalah ya pertemuan antara orang Jawa dengan orang Tionghoa. Sehingga apa? Sehingga itulah makna bahwa Indonesia itu bertoleransi kalau kita mengenal sejarah kita. Ya, sehingga dengan kita belajar sejarah, maka kita akan mengenal siapa diri kita. Dan tadi saya katakan, kalau kita sudah kenal diri kita, maka kita akan siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Kalau sejarah adalah pelajaran dari masa lalu untuk masa depan. Ya. Intoleransi ya. Iya, Ini intoleransi. agak sensitif nih. Tapi keren. Saya apresiasi kalian ngambil topik ini. Intoleransi dengan keterasingan sejarah. Ya kembali lagi, sebenarnya toleransi, kalau kita berbicara tentang toleransi itu kan sebenarnya sebuah sikap yang nggak muncul dalam kurun waktu sekali dua kali ya. Iya. Tetapi toleransi itu kan sesuatu yang dilakukan berkali-kali, yang kemudian menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya. Itu kan ya. Nah, ketika kita berbicara tentang toleransi yang ada di masyarakat, ya ini sudah pasti kembali lagi, kalau sebuah bangsa tahu sejarahnya, dia akan dengan mudah mengetahui bagaimana ciri khas bangsanya. Bagaimana ciri khas bangsanya yang kemudian mendorong mereka untuk bersikap toleran. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang intoleransi ini, berarti di sini kita melihat bagaimana sebuah bangsa tidak kenal dengan sejarahnya, merasa tidak paham atau asing dengan sejarahnya, yang kemudian mendorong untuk sulitnya dibangun toleransi
gitu, karena dia nggak tahu ciri khas bangsanya seperti apa. Apa ya? Kalau intoleransi kan tidak toleransi, keterasingan itu kan karena tidak mengenal akar budaya, akar sejarah dalam masyarakat. Jadi tidak tahu persoalan yang terjadi sebenarnya seperti apa. Itu kan lebih pada persepsi ya. Jadi karena terjadi mungkin sebenarnya tidak keterasingan ya, mungkin karena melupakan sejarah atau tidak mengenal sejarah, akhirnya menyebabkan terjadi salah pemahaman, mispersepsi, misunderstanding sistem konsep. Ya sebenarnya kalau bisa mempelajari, kalau sejarah itu diungkap seperti apa adanya, orang bisa tahu. Maka tugas kalau orang sejarah itu menjelaskan bagaimana peristiwa yang terjadi, bukan membuat sejarah, tapi mengulas, menganalisis peristiwa yang terjadi itu seperti apa, bisa baik, bisa buruk. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, Ibu ada harapan nggak yang ingin disampaikan khususnya kepada generasi muda di Indonesia ini mengenai kondisi integrasi nasional? Oke, saya sih banyak berharap ya dengan generasi muda, karena di mindset saya atau pemikiran saya, generasi muda itu adalah agent of change. Bagaimana hal-hal yang signifikan, yang keren-keren itu biasanya dilakukan oleh generasi muda. Nah, harapannya sih hal itu bisa terus dilakukan, bahkan dari hal yang sederhana ya, misalnya kita bisa melihat bagaimana generasi muda memanfaatkan teknologi, medsosnya mereka untuk sharing tentang ABCDE gitu kan. Itu kan menjadi salah satu bentuk yang kalau misalnya dibaca orang, oh ini menjadi hal yang baik gitu. Nah, berbicara tentang integrasi nasional ya, besar harapan saya untuk kemudian generasi muda memahami hal tersebut, kemudian mengembangkannya gitu ya, dan juga menerapkannya. Sekali lagi, gimana integrasi nasional bisa terbentuk? Ya kita melihat background kita dulu, sejarah kita seperti apa gitu. Jangan lupa bahwa kamu orang muda harus, ya kita mensyukuri kita punya tanah air. 77 tahun itu bukan sesuatu yang mudah, dan untuk merdeka itu tidak mudah. Kalian itu sekarang tinggal apa? Mempertahankan, mengisi. Maka tugas kamu. Integrasi itu sebenarnya ya kalau kita mau jujur berkah dan juga menjadi sebuah tantangan. Kenapa? Karena di dalam diri kita punya perbedaan yang luar biasa. Yang menjadi penekanan teman-teman, jangan malu, jangan takut untuk berkomunikasi dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berbeda. Karena kalau kita tidak mulai, kita nunggu kapan? Apakah nunggu terjadi konflik dulu baru kita bisa belajar, atau membuka diri dulu untuk mengantisipasi konflik? Ya. Teman-teman semuanya silakan direnungkan. Ya. Tadi sudah saya katakan, apakah kita menunggu konflik dulu baru kita belajar, atau kita belajar dulu untuk mencegah konflik? Ya, seperti itu. Selamat siang semuanya. Bu Desta atas waktu untuk wawancaranya ini. Sama-sama Dinda. Semoga harapan Ibu yang Ibu sampaikan tadi bakal terkabulkan. Amin. Amin, Bu. Nah, itu aja. Ya. Makasih Pak udah mau Oke, ditanyakan. siap. Ya, siap. Ya. Nah. Bye. Oke, kita tunggu berikutnya. Kesimpulan dari wawancara kita hari ini adalah keterasingan sejarah itu masih belum cukup dikenal oleh orang dan dimengerti sebagai kondisi di mana sejarah itu jauh atau kurang dikenal oleh masyarakat. Hubungan keterasingan sejarah dengan terpecahnya integrasi nasional adalah keterasingan sejarah dapat menyebabkan perpecahan. Hal ini dikarenakan keterasingan sejarah berarti tidak mengenal akar sejarah. Hal ini dapat kita ibaratkan, kita tidak dapat mengenal diri kita sendiri apabila tidak mengetahui latar belakang kita. Sama seperti integrasi nasional dapat terpecah apabila kita tidak mengetahui sejarah di masa lampau atau mengalami keterasingan sejarah. Hal ini pun sama seperti hubungan integrasi nasional dengan intoleransi. Sekian aksi dari kelompok kami, yaitu wawancara mengenai keterasingan sejarah. Terima kasih karena telah menyaksikan video wawancara kami sampai akhir, dan kami pun berharap video ini dapat semakin menambah wawasan kalian mengenai keterasingan sejarah dan integrasi nasional.